mengusung konsep yang berbeda. Kehadirannya ikut mewarnai dunia pendidikan di negeri ini. Yuk kita tengok sahabat umat kecil yang tengah belajar di sekolah berkonsep wirausaha yang dikenalkan sejak dini. Bisnis itu bikin pekerjaan gitu. Bisnis itu kayak kita tuh berjualan untuk mendapatkan upah. Berjualan apa saja yang mendapatkan uang, mencari uang, berjalan. Ya, itulah potret mereka dengan celoteh polosnya. Nah, sekarang yuk kita lihat kegiatan mereka. Sahabat umat, gerakan tari sambil diiringi permainan kaleng rombeng yang spekta menjadi sebuah pertunjukan seru dan menarik. Ya, ini adalah bagian dari kegiatan Market Day yang diselenggarakan di Sekolah Alam School of Universe, Parung, Bogor, Jawa Barat. Agar lebih menyatu dengan alam, kegiatan belajar mengajar di sini memang dilakukan di luar kelas. Calcium Fair ini contohnya. Anak-anak kelas 4 tingkat sekolah dasar berbagi peran dalam proses penjualan. Ada yang berperan sebagai koki atau penjual, kasir, dan money changer. Sambil belajar cara berjualan, mereka juga jadi tahu makanan apa saja yang mengandung banyak kalsium. Asik ya sahabat umat? Cara pembelajaran lain di tempat ini adalah dengan menggelar festival. Seperti festival untuk kelas 2 sekolah dasar, di mana seluruh siswa diajak untuk memamerkan binatang peliharaan mereka. Tak sekedar memamerkan, mereka juga harus mencantumkan detail makanan binatang, mainan, hingga akhlak mereka terhadap binatang tersebut. Belajar ilmu tentang binatang sekaligus cinta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain ya. Sahabat umat, sekolah alam yang didirikan pada tahun 2004 ini memang tidak seperti sekolah di Indonesia pada umumnya. Di sekolah alam ini, seluruh siswanya diajarkan untuk bisa menyalurkan kreativitas, belajar berwirausaha sejak dini, dan belajar ilmu pengetahuan dasar sesuai dengan minat dan passion mereka. Lihatlah, kegiatan belajar klasikal dilakukan di ruangan seperti ini, tanpa meja dan kursi. Seluruh siswa bisa duduk berdekatan dengan guru tanpa batas. Untuk mengenalkan kepedulian, setiap hari Senin dan Selasa, mereka diajak berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Alhamdulillah, anak-anak kecil ini peduli sekali ya terhadap lingkungan. Kami itu kan mengintegrasikan kurikulum nasional disesuaikan dengan bakat dan minat. Jadi semua pelajaran yang diberikan kepada anak-anak di sekolah umum itu juga diterima oleh anak-anak SOU, tapi dalam format yang berbeda. Misalnya anak SOU ini berbakat fashion, dia tidak perlu belajar integral diferensial untuk matematik, dia cukup belajar geometri, membuat pola dan sebagainya. Berdiri sejak 12 tahun lalu, sekolah ini telah melahirkan beberapa alumni. Bekal pendidikan yang berbasis wirausaha mengantarkan para siswanya menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan ide dan bakat. Salah satunya adalah Khalid. Meski masih duduk di bangku kuliah, tapi Khalid telah menjadi seorang sound engineer. Ia bahkan telah berkolaborasi mengaransemen musik untuk beberapa penyanyi terkenal seperti Afgan dan Anji. Jiwa seni dan bisnisnya kian terasah sejak dini. Sahabat umat, orang tua memiliki peranan penting dalam proses pendidikan anak. Di era modern seperti ini, minat dan bakat anak bisa dideteksi sejak dini melalui bimbingan konseling psikologis hingga membaca bakat berdasarkan sidik jari. Untuk anak saya ini, di kelas 4 itu saya temukan ada bakat lain gitu. Nah, di mana akademiknya juga ternyata tidak terlalu mendukung. Nah, terus saya berpikir apakah tetap memaksakan dia untuk terus memaksakan dia menekuni bidang akademik atau mencoba mengasah keterampilannya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuliakan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pendidikan umum, bisnis, dan penanaman nilai-nilai agama memiliki peranan yang sama pentingnya. Pendidikan umum dibutuhkan sebagai landasan pengetahuan awal seorang siswa. Sementara ilmu bisnis dan agama juga dibutuhkan agar pelaku bisnis dapat mengatur strategi bisnis mereka secara tepat sesuai syariat agama. Karenanya, jelas penanaman nilai agama dalam berbisnis dinilai tepat dilakukan pada usia dini. Makanya tak heran kalau belakangan muncul beberapa sekolah swasta yang memadukan ilmu pengetahuan umum, ilmu bisnis, dan ilmu agama untuk peserta didik mereka. Ya, semoga keberadaan sekolah bisnis bernapaskan Islam di Indonesia ini akan menciptakan pebisnis muda handal yang amanah, jujur, dan selalu menjaga kehormatan diri mereka. Insya Allah, amin. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin. Demikian sajian umat hari ini. Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode umat selanjutnya. Assalamualaikum.